Halo, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Pramudipta Fajar Sulaiman, NIM 14401 21049. Teman saya Revi Mariska 14401 21050. Regina Skardewi 14401 21051. Raihanita Indah Widya Putri 14401 21052. Rizka Hidayati 14401 21053. Salwa Madania Putri 14401 21054. Saragita Pertiwi 14401 21055. Sekar Ajeng Puja Rahmawati 14401 21056. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami materi tentang presentasi, seminar, dan pidato. Presentasi adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan orang banyak dengan tujuan untuk menyampaikan pendapat, topik, atau informasi. Presentasi juga merupakan salah satu bentuk komunikasi. Fungsi atau kegunaan presentasi. Adapun beberapa tujuan dari presentasi yang dilakukan diantaranya seperti 1. Menyampaikan informasi atau materi. 2. Membuat suatu ide ataupun gagasan. 3. Meyakinkan para peserta. 4. Menghibur pendengar. 5. Memotivasi dan menginspirasi peserta untuk melakukan tindakan tertentu. 6. Menyentuh perasaan dan emosi peserta. 7. Memperkenalkan diri. 8. Melakukan promosi. Jenis-jenis presentasi. Beberapa jenis presentasi secara umum. 1. Presentasi mendadak, yaitu presentasi yang dilakukan secara mendadak atau tanpa persiapan. Para pembicara akan langsung memberikan informasi kepada para peserta. Biasanya dilakukan jika ada informasi penting yang harus segera disampaikan. Kelebihannya, 1. Informasi yang disampaikan akan sesuai dengan apa yang dirasakan oleh pembicara. 2. Membuat pembicara akan terus berpikir saat menyampaikan informasi karena tidak ada persiapan sebelumnya. 3. Kata-kata yang keluar dari pembicara spontanitas. Kekurangannya, 1. Informasi yang disampaikan akan terasa tersendat-sendat karena pembicara harus berpikir untuk menyampaikan informasi tersebut. 2. Biasanya dalam menyampaikan informasinya tidak tersusun secara sistematis. 3. Jika pembicara baru pertama kali melakukan presentasi, biasanya pembicara akan terkena demam panggung. 2. Presentasi naskah, yaitu presentasi yang dilakukan dengan cara membacakan naskah kepada para peserta. Saat ini banyak sekali orang yang melakukan presentasi dan membaca naskah, sehingga kata-kata yang dikeluarkan seperti teks pada naskah yang telah dipersiapkannya. Kelebihannya, 1. Dalam menyampaikan informasi dilakukan secara sistematis. 2. Kata-kata yang dikeluarkan baik dan benar karena telah melakukan persiapan. 3. Minim kesalahan dalam penyampaiannya. Kekurangannya, 1. Biasanya peserta atau pendengar akan merasa jenuh dan bosan. 2. Jika pembicara kurang kreatif, maka akan terasa kurang menarik. 3. Pendengar kurang termotivasi dan terinspirasi. 3. Presentasi hafalan, yaitu presentasi yang dilakukan dengan cara menghafal teks yang telah disediakan. Jadi pembicara harus menghafal informasi yang akan disampaikannya. Presentasi dengan cara ini sangat kurang baik untuk dilakukan, karena jika lupa akan terjadi kegagalan, jadi kalau bisa harus dihindari. 4. Presentasi extempore. Dalam jenis ini, pembicara harus mempersiapkan materi hanya garis besarnya saja, kemudian jabarkan secara lengkap atau detail. Kelebihannya, 1. Informasi yang disampaikan jelas karena sebelumnya telah melakukan persiapan. 2. Akan menarik perhatian peserta karena tidak sepenuhnya bergantung kepada naskah atau teks tapi tidak melenceng dari pembahasan. 3. Penyampaiannya akan lebih luasa. 4. Informasi yang disampaikan secara berurutan atau sistematis. 5. Pembicara akan melakukan kontak mata dengan peserta, sehingga informasi yang disampaikan akan terasa menarik atau tidaknya. Kekurangannya, 1. Diperlukan pengalaman dan keahlian yang cukup jika ingin melakukan presentasi. 2. Diperlukan wawasan untuk membahas topik atau temanya. 3. Perlu persiapan yang lama sebelum melakukan presentasi. B. Jenis presentasi berdasarkan pihak yang melakukan dan pesertanya. 1. Presentasi langsung dilakukan jika pembicara dan peserta dapat berkomunikasi secara langsung.
2. Presentasi tidak langsung dikatakan secara tidak langsung jika peserta tidak bertemu secara langsung dengan pembicara yang menyampaikan informasi. Jenis-jenis presentasi berdasarkan sifat medianya. Adapun jenis dari presentasi jika berdasarkan media yang digunakannya. 1. Presentasi audio, yaitu menggunakan media suara saat menyampaikan informasinya. 2. Presentasi visual, yaitu menggunakan media gambar saat menyampaikan informasinya. 3. Presentasi audio dan visual, yaitu menggunakan media suara dan gambar saat menyampaikan informasinya, misalnya seperti video. Seminar. Pengertian seminar pendidikan. Seminar pendidikan adalah suatu kegiatan penyampaian karya ilmiah tentang pendidikan yang direncanakan, dipresentasikan sumber atau peneliti dalam mengambil kesimpulan dan tujuan persamaan pendapat tentang hasil karya ilmiah tersebut demi mengambil kebenaran isi dari hasil karya ilmiah. Tujuan seminar pendidikan. Tujuan seminar pendidikan adalah untuk mengkoreksi kembali hasil dari sebuah karya ilmiah untuk mengambil keputusan bersama demi kesempurnaan hasil. Kegiatan seminar pendidikan tanpa perencanaan akan jauh daripada tujuan seminar tersebut. Seorang peneliti atau narasumber dalam seminar juga harus benar-benar sudah memahami dan menguasai isi dari hasil yang ia dapatkan, dan peserta juga telah mengetahui untuk apa dia mengikuti seminar dan benar-benar sudah mengetahui minimal judul dari yang akan diseminarkan, serta harus ada seorang pengarah dalam acara seminar tersebut. Adapun yang terlibat dalam seminar adalah 1. Ruang seminar, 2. Pengarah, 3. Peserta, 4. Moderator, 5. Notulen, 6. Jalannya seminar. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan supaya seminar berjalan baik. Yang pertama, seminar adalah sebuah diskusi dua arah. Tidak ada seorang yang lebih mendominasi pembicaraan. Adalah tugas moderator untuk memperhatikan ini. Yang kedua, seminar bisa dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah jelas ada jawabannya, lalu mengarah ke pertanyaan lain yang lebih dalam dan tidak jelas jawabannya. Pertanyaan jenis kedualah yang memberikan manfaat terbesar. Tidaklah banyak pertanyaan yang seperti demikian. Yang ketiga, semua pertanyaan dan pernyataan dinyatakan dengan jelas tanpa ambisius. Jika sebuah pertanyaan atau pernyataan belum jelas, moderator harus bisa menunjukkan itu dan meminta sang pengujar untuk memperjelasnya. Yang keempat, masih berhubungan dengan poin pertama, jenis pertanyaan haruslah jelas sebelum ditanggapi dengan jawaban. Penanggap berhak meminta penjelasan lebih lanjut atas pertanyaan sebelum ia menjawab. Tanggapan tentunya juga harus relevan dengan pertanyaan. Moderator juga harus memperhatikan ini. Yang kelima, sebuah pertanyaan bisa dilihat sebagai jembatan kepada pertanyaan lain yang lebih mendasar. Hanya dengan cara demikian sebuah seminar dapat memberikan manfaat lebih. Yang keenam, bila ada istilah yang sama tetapi dipakai dengan arti yang berbeda oleh beberapa orang, moderator harus menunjukkan itu dan membuat kesepakatan dalam arti apa istilah itu dipakai sebelum melanjutkan seminar. Yang ketujuh, etiket harus diperhatikan dalam sebuah seminar, seperti halnya di sebuah meja makan. Bahasa harus santun dan tidak merendahkan. Moderator terlebih harus memberikan contoh yang dapat diikuti oleh peserta lain. Bukan berarti seminar tidak bisa dilakukan dengan ringan dan diiringi tawa. Namun, canda dan tawa dilakukan dengan wajar dan memberi makna di dalam seminar. Tidak ada yang lebih membantu untuk mengingat ketimbang ide-ide kreatif yang kadang membangkitkan tawa. Yang kedelapan, seminar adalah
sebuah tempat untuk menggedok ide, ia bukanlah tempat untuk membenarkan diri. Setiap orang harus kritis, namun menerima bila ada pendapat yang lebih baik. Di dalam seminar, semua orang memiliki posisi yang sama. Yang kesembilan, sebuah seminar yang baik tidaklah harus menghasilkan sebuah kesimpulan tunggal. Setiap orang bisa pula dengan pendapatnya masing-masing. Yang terpenting adalah mata mereka lebih terbuka dan mereka telah melihat ide-ide baru yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh mereka. Fungsi seminar pendidikan. Seminar pendidikan berfungsi sebagai media komunikasi untuk saling memberikan andil, pengetahuan, dan bertukar pengalaman. Selain itu juga tempat ilmuwan untuk mengidentifikasi masalah, mengembangkan rencana dan metodologi penelitian, dan tempat ilmuwan memikirkan cara bagaimana menerapkan hasil penelitiannya. Pidato merupakan suatu kegiatan berbicara di depan halayak ramai atau berorasi dalam menyatakan pendapatnya, atau memberikan suatu gambaran mengenai suatu hal. Tujuan pidato antara lain 1. Mempengaruhi orang lain supaya mau mengikuti apa kemauan kita dengan sukarela. 2. Memberikan suatu pemahaman atau sebuah informasi kepada orang lain, membuat orang lain merasa senang pidato yang disampaikan dan menghibur sehingga orang lain senang dengan apa yang disampaikan. Metode pidato antara lain 1. Impromptu, yaitu suatu metode dalam berpidato yang serta-merta tanpa persiapan terlebih dahulu. 2. Memoriter, yaitu metode pidato yang dengan menghafalkan naskah teks pidato terlebih dahulu. 3. Naskah, yaitu suatu metode dalam berpidato dengan membacakan teks pada saat berpidato. 4. Ekstemporan, yaitu berpidato yang terlebih dahulu menyiapkan secara garis besar konsep pidato yang akan disampaikan pada saat berpidato. Sistematika berpidato antara lain 1. Pendahuluan atau pembukaan. 2. Salam pembuka. 3. Sapaan kepada para pendengar yang disampaikan secara runtut. 4. Ucapan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. 5. Pengantar ke topik. 6. Isi. 7. Penutup. 8. Ucapan terima kasih. Dan yang ke-9 yaitu salam.